Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kakak Zuno aja manggilnya. Bersama Kakak Zuno. Oke, ono apa maneh iki? Apa maneh, Pak? Ini bingung Pak, sama masyarakat kepercayaan Jawa. Gimana, Pak? Lebih keras, Pak, suaranya, Pak. Biar kelihatan, biar kedengeran, Pak. Oh, ini kan kedengeran. penonton kita kan Oke. macam-macam, Pak, ya, beragam. Jadi kita jelaskan saja suaranya. Dari pendapat masyarakat Jawa tentang pernikahan Pak. Tuh, tentang pernikahan. Pernikahan itu ada persyaratan nikah itu tidak boleh di hari-hari tertentu. Terus fotonya tuh gimana apa dan posisi rumahnya itu berhadapan tuh nggak boleh Pak. Maksudnya gini ya, Pak, pertanyaannya. Jadi kalau di adat Jawa itu ada pantangan-pantangan yang nggak boleh dilanggar seputar pernikahan. Ya, nah, salah satunya tadi apa aja, Pak? Bisa bedakan satu-satu mungkin? Oke, yang pertama yaitu menikah di bulan Suro Menikah di bulan Suro. atau Muharram. Kemudian apa lagi? Yang kedua posisi rumah berhadapan. Posisi rumah berhadapan. Terus Iya. Yang ketiga pernikahan jilu atau anak pertama dengan anak ketiga. jilu, siji telu. Oke, Siji telu. lanjut. Yang keempat weton jodoh. Weton. Udah ada lagi pantangannya? Udah itu aja. Sudah ada ya? Oh, ada 4 aja ya? Iya. Oke, jadi ini pertanyaan yang umum ya, yang banyak terjadi di masyarakat. Iya. Utamanya ada Jawa. Oke. Nah, masih wong Jawa nih. Alhamdulillah Jawa saya. Oh, Jawa. Wong Jawa semua, saya juga orang Jawa. Jadi kita tahu ada pantangan-pantangan atau mitos-mitos seperti itu. Jadi yang pertama tadi kita nggak dibolehkan nikah. Apa tadi lupa, Pak? Yang pertama tadi Bulan Muharram atau Suro. di bulan Suro. Suro, ha. Bulan Suro atau Muharram. Itu kenapa? Alasan itu apa, Pak? Mungkin bisa Alasannya disebutkan, Pak? yang di sini yaitu bagi masyarakat Jawa menikah di bulan Suro yaitu Muharram. Bulan ini percaya sebagai bulan keramat, Pak. Oh, Sehingga jangan keramat. sampai menggelar hajatan apalagi pernikahan di bulan tersebut. Bulan Suro itu kayaknya saya pernah dengerin, Pak. Kalau banyak yang ngubah keris, Pak. Iya. Oh, iya itu ya? Iya benar. Oh, nggak boleh di bulan ngubah keris. Aduh, kenapa ini ya? Kalau menurut adat itu keramat itu, itu bilangnya keramat. Iya. Tapi apakah benar itu keramat? Nah makanya gitu. Tapi kebanyakan masyarakat Jawa itu menghindari bulan itu. Kalau nikah nggak boleh bulan Suro gitu. Iya. Ngubah keris ya di bulan Suro. Jadi di bulan Suro ini ngubah keris dan kita nggak boleh menikah di bulan Suro. Why? Kenapa? Kalau logikanya sih ya karena manusia ini kan terutama orang Jawa ini kan dari zaman bahula ya, dari zaman dahulu itu kan Iya. agama mereka ini agama kepercayaan. Agama kepercayaan seperti kakek saya dulu itu pernah cerita ke saya. Kalau dulu bapaknya kakek saya, berarti Mbah Buyut ya saya. Oke. Apa bahasa Indonesia Mbah Buyut itu? Bapaknya kakek. Kakek dari kakek-kakek gitu. Nah, itu agamanya kepercayaan. Jadi belum menganut agama Islam, Hindu dan lain-lain bukan, tapi mereka percaya kepada alam. Oh. Nah, mereka itu percaya kepada alam, menyatu dengan alam dan sangat mencintai alam. Itu kepercayaan mereka seperti itu. Jadi sangat-sangat menjaga alam. Nah, dipercaya waktu zaman dulu itu logikanya ya. Kalau mereka menganut kepercayaan, kemudian mereka juga ada bulan-bulan kepercayaan juga. Nah, kalau itu bulannya itu bulan Suro, kepercayaan mereka di situ adalah bulan keramat di mana bangsa jin itu banyak keluar di bulan itu. Oh. Banyak melakukan kegiatan. Nah, makanya dilakukanlah ngubah keris tadi. Oke. Itu nggak boleh nikah. Kenapa? Takutnya waktu nikah diganggu sama itu tadi, sama bangsa jin yang katanya banyak keluar menurut kepercayaan orang Jawa. Nah, ketika masyarakat Jawa ada yang bikin hajatan di bulan itu banyak malapetaka. Hajatan, semua Iya, hajatan. Semua hajatan. Kejadian bener lah. Mungkin di tetangganya, Mas. Belum tahu. Oh, belum tahu ya. Belum tahu. Nah, ini mungkin narasumbernya salah nih kayaknya. Bukan, Pak, dia sini itu mau nanya karena Iya. penasaran aja gitu. Dan saya sebenarnya juga kurang tahu di sini. Tapi saya mau menjelaskan aja secara logika nalarnya ya. Kalau menurut kepercayaan orang Jawa itu bulan Suro, bulan-bulan keramat di mana banyak bangsa jin itu beraktivitas di bulan itu. Makanya dilakukanlah kayak ngubah keris. Jadi kayak hari perayaan lah, hari rayanya bangsa jin lah gitu. Waktu bulan apalagi tanggal 1 Suro.
Iya, dalam satu suro. Dalam 1 bulan itu kepercayaan orang-orang Jawa, dan kita tuh harus menghormati kepercayaan itu sebagai anak muda ya. Kita harus menghormati. Kalau mempercayai ini kayaknya kurang tepat, karena kita kan tahu ya yang sebenarnya bahwa semua bulan, semua hari itu baik. Ya, pastinya. Benar ya? Benar. Karena Rasul pun mencontohkan bahwa kita itu nggak boleh percaya hari sial. Itu. Islam ya, Rasul ini saya kurang hafal hadis saya karena saya bukan ahli hadis juga. Itu bisa di searching aja kalau kita tuh nggak boleh percaya dengan hari sial. Nggak boleh, benar-benar nggak boleh. Jadi misal, wah hari Senin, wah sialku nanti hari Senin ini, nggak boleh. Padahal sebenarnya bukan sial, karena dia hari Minggu libur kerja, hari Seninnya kerja, makanya merasa sial. Mungkin karena gitu aja. Jadi semua hari itu baik. Oke. Semua hari baik. Cuman di Islam pun juga ada hari yang istilahnya bukan dikeramatkan ya, hari yang dibuat untuk ibadah, hari Jumat. Hari Jumat. Nah kalau di Islam ada itu ya. Kemudian ada bulan suci Ramadan. Oke. Nah kayak gitu-gitu ya kan. Ada bulan Syawal. Iya. Nah itu di Islam juga diatur. Tapi ya ada tapinya. Islam itu memperingati hari-hari di mana seperti halnya bulan suci Ramadan, terus kemudian 1 Syawal kan ada peringatannya ya. 1 Syawal itu Idul Fitri. Terus tanggal Idul Adha itu hari 10 Dzulhijjah. Nah, 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 nggak salah ya itu. Ya, 13. Nah, ini nggak hafal karo ya, Bu. Kayak ngeblank di depan kamera itu. Jadi gitu. Jadi di Islam pun juga diatur ada hari-hari tertentu. Nah, dan tapi dalam tanda kutip hari-hari itu nggak ada yang sial. Bener nggak? Ada ya nggak? Ada hari sial di Islam nggak ada? Nggak ada. Nggak ada kan? Semua hari itu baik. Semua itu hari baik. Cuman ada peringatan hari-hari tertentu yang emang sudah ditentukan. Nah, kemudian orang Jawa ini sudah menentukan hari 1 Suro itu hari untuk melakukan perayaan di mana mereka melakukan ngubah keris, melakukan ritual-ritual. Nah, tapi salahnya dianggapnya itu hari yang sial kalau kita melakukan sebuah hajatan atau syukuran atau pernikahan atau mungkin khitanan dan lain-lain ya. Itu dianggapnya sial. Nah, ini yang nggak boleh. Nah itu. Jadi untuk anak-anak muda di sini ya, wahai anak-anak muda semua, itu kita harus menghormati, menghargai semua yang dipercaya sama orang-orang Jawa itu kita hormati. Cuman kita harus tahu bagaimana logikanya, bagaimana yang sebenarnya harus kita tahu. Kayak tadi semua hari itu baik, saya tekan lagi semua hari itu baik, dan emang ada hari-hari yang sudah ditentukan untuk melakukan peringatan tertentu seperti saya contohkan gitu. Infam ya maksudnya. Apalagi pas kemarin bulan Agustus itu rame-ramenya pernikahan itu. Nah, kenapa? Sebelum bulan Agustus itu pokoknya itu banyak melakukan pernikahan. Nah itu kenapa itu alasannya? Mungkin jangan-jangan ditinggal nikah maksudnya? Enggak lah Pak. Oh enggak. Kirain Pak. Makanya kok curhat kayaknya galau gitu. Enggak. Oh jadi ada bulan-bulan tertentu yang menurut mereka tuh baik untuk melakukan pernikahan. Iya. Gitu ya. Oh gitu. Ya itu nggak apa-apa kalau kayak gitu. Cuman yang nggak boleh itu kita percaya hari sial, hari yang nggak boleh. Nah itu kan ya semua hari itu baik seperti itu. Semua kita mau menikah misal di tanggal bagus kayak kemarin 10 Oktober 2020 kan bagus tuh. 10 2020. Nah ya, misal kita nyari tanggal cantik itu kan nggak masalah. Kita percayanya semua hari kan baik. Oke. Nah, tapi kalau kita pengen, wah aku pengen tanggal cantik nih, nggak ada masalah. Tapi kalau percaya misal, wah tanggal 13, wah sial nih. Kayak orang mana ya? Ada tertentu itu tanggal berapa? Angka 13 itu sial lah gitu-gitu ya. Nomor 13 sial. Nah, ada yang bilang begitu. Itu yang nggak boleh. Nah itu yang tadi ya Rasulullah bilang itu nggak boleh, kita nggak boleh percaya hari sial. Jadi nggak boleh percaya lah. Juga misal nomor sial atau apa, jangan. Kalau semua itu baik. Iya. Oke. Yang kedua tadi apa Mas? Tanyakan lagi sekalian kita bahas semua ya. Posisi rumah berhadapan. Apa kau lihat Mas? Posisi rumah calon mempelai yang saling berhadapan dilarang untuk menikah. Jika kedua calon mempelai tetap menikah, dikhawatirkan akan mendapat masalah dalam rumah tangga. Kalau misal menikah dengan rumah berhadapan, misal rumahnya Mas Zuno ini berhadap ke timur, satunya menghadap ke barat, itu nggak boleh gitu ya maksudnya? Mungkin ya, soalnya kan berhadapan. Iya.
Aku Made Prono sama Made Prono itu. Waduh, nggak menikah. Kan sama-sama cowok. Iya benar. Iya, jadi itu kenapa ya? Nah ini logikanya agak ribet nih. Kenapa kok nggak boleh? Dan datang malah petaka gitu sih. Iya, malah petaka. Wah iya logikanya saya gadok ya Bu ya. Gak masuk akal ya. Harusnya kan rumah menghadap kemanapun kan nggak masalah ya. Apalagi kalau di kota. Kan susah tuh kita di perumahan gitu. Bisa perumahan kan ada hadapan, misal tetanggaan nikah kan juga nggak masalah kan. Aku seneng karo kowe. Waduh. Lu gak ngerti. Mogol hadapan. Gitu ya. Jadi kalau secara logika sih saya masih nggak paham ya, karena kalau rumah berhadapan sih nggak ada masalah, cuman mungkin kepercayaan lagi ya, karena dulu orang Jawa itu agama mereka itu bukan agama tapi mereka itu kepercayaan. Apa yang mereka percaya ya sudah itu dipercayai terus sehingga menjadi sebuah kenyataan. Nah itu. Oke. Jadi misal kita gini, misal ada orang kejatuhan cicak misal, Itu. wah bakalan sial nih gitu kan. Iya. Nah kalau kita mempercayai bahwa kejatuhan cicak itu akan sial, kita percaya kejadian beneran, sial beneran. Sugesti dari pikiran kita. Benar sekali, sugesti. Karena manusia kan diciptakan paling sempurna di antara makhluk yang lain. Okay. Kenapa? Karena kita punya akal, kita punya nafsu. Nah, akal ini untuk mengendalikan segala macam, termasuk kepercayaan tadi itu dari akal juga. Nah itu. Jadi manusia ini sebenarnya ya kalau kita mau belajar ya, mungkin kapan-kapan kita bahas masalah ini, yaitu kita tuh punya gelombang otak namanya. Nah ini ngeri nih pelajarannya. Ngeri. Gelombang otak ini bisa kita pakai untuk macam-macam. Untuk berinteraksi dengan alam, untuk berinteraksi dengan orang lain, kan ada istilahnya telepati, ada apa. Yeah. Bisa terjadi telepati itu gimana? Karena gelombang otaknya sama orang lain, sama satu orang sama orang lain. Terus kita bisa tahu bahwa mungkin saudara kita yang di jauh sana mungkin ada kejadian apa, kita bisa tiba-tiba ting ada kayak kerasa gitu kan. Nah itu karena gelombang otaknya sama, mengirimkan sinyal kita itu. Nah itu sama. Makanya saya bilang tadi, mungkin kepercayaan orang Jawa mempercayai bahwa berhadapan itu nggak baik. Mungkin karena ya, mungkin logika saya nih, saya menerka-nerka ya, tapi ya nggak tahu kebenarannya ya, bahwa mungkin kalau rumahnya aja berhadapannya nggak sama, akhirnya visinya nggak sama. Nah, yang satu ke timur, satunya ke barat. Nah, satunya ke selatan, menghadap ke selatan kan, satunya menghadap ke utara, akhirnya nggak ketemu. Gitu. Nah, makanya mungkin ditanyain rumahnya harus misal hadapnya sama, timur, jadi sama-sama ke timur tujuannya. Mungkin itu, mungkin masuk akal ya. Tapi kalau menurut akal sih, aneh lah, nggak masuk akal. Oke, lanjut. Yang ketiga tadi. Yang ketiga tadi pernikahan jilu, siji karo telu, anak pertama dan anak ketiga. Ya, aku logikanya gampang kok ya Pak. Ya Pak. Apa coba menurutmu Pak? Gak paham Pak. Mungkin gini Pak, anak pertama, misal sama anak pertama, terus anak ketiga, mungkin ketuaan teman Pak, makanya gak oleh. Kok bisa? Misal sama nomor 10 anak pertama tuh sampean wis tuwek. Nah, misal wong situ lagi dua anak ketelu, isa SMP misal lo kan yo gak oleh Pak. Mungkin masalah ya. Jarak umurnya mungkin logikanya. Wes ngene bapake sampean niku dhe anak pertama sampean, sama gak rapi-rapi iki. Baru koncoe bapake sampean. Koncoe bapake sampean dhe anak ketelu. Lah sik enom banget to anake berarti. Paham maksudnya? Paham. Bapake sampean karo koncoe kan umurnya sepantaran toh. Iya. Bapake sampean niku anak pertama. Kemudian koncone bapake sampean dhe anak ketelu. Nah, kapan nikah mbek sampean kan jarak umurnya aduh. Nikah sih anak pertama bareng Pak. Nah, logikanya ngono kan sepantaran ya. Mungkin ngono Pak maksudnya Pak. Iya. Tapi sebenarnya yo masuk akal sih ngono. Mungkin itu mitos Pak, iki penalaran tok mungkin Pak sing nomor 3 gitu kan. Masuk akal ya? Oke, masuk akal. Lanjut. Masuk akal lanjut berarti. Weton jodoh. Iki Pak. Duh nih aku ora patek paham Pak. Weton apa? Sama ngerti gak? Weton kan bintang. Leo atau apa gitu. Weton kok ngono ya. Nah, terus dengan saya Leo. Jadi kepada Jawa Pak, weton kok hitung-hitungane. Saya elengku ngene lho kayak tanggal lahir.
Ya kan tanggal lahire mari ngono lahire ku hari opo, misal Jumat Kliwon lahire. Terus sampean Jumat Legi, mungkin gak cocok podo sereme malam Jumat mungkin. Ya mbumane Pak ya mungkin. Tapi kalau jodoh itu menurut saya itu nggak ada masalah sih. Karena semua hari kelahiran tadi baik, saya bilang semua hari itu baik. Mungkin masalah weton ini ya nggak masalah sih ya harusnya. Biasanya nggak masalah kan namanya juga jodoh kan. Misal di Arab masuk orang weton Pak. Iya nggak? Misal di Eropa negaranya maju-maju kan lagi. Ya kan nggak takon weton, yang penting kan cocok Sama-sama mencintai. Wes. Bahasanya kok terapi rek. Durapi dah Pak. Lu kan sampean sing ngomong-ngomong. Terus siapa? Jadi ngono rek. Jadi ya weton iki ora nang Jawa tok. Dari di Jawa aja itu ada kepercayaan seperti itu. Sekali lagi kita sebagai anak muda itu kita harus menghormati. Misal orang tua kita, mbah-mbah kita misal masih percaya seperti itu, kita harus menghormati. Ya, tapi kita juga harus tahu bahwa semua hari itu baik. Jodoh itu ada di tangan Tuhan Yang Maha Kuasa, gitu kan. Pastinya. Dan semua hari itu baik, kita harus percaya itu. Nggak ada hari sial, nggak ada weton sial, nggak ada weton ini ketemu ini sial, nggak ada. Bener. Itu nggak boleh. Nah, itu kita sebagai anak muda harus paham. Tapi sekali lagi kita harus tetap menghargai gimana caranya. Oke? Paham bro? Paham Pak. Wih, saya ketemu kayaknya nih. Sebenarnya gak pasti paham, cuman logikanya kan seperti itu ya. Setuju nggak? Nggak setuju komen aja nggak apa-apa.